Malam itu udara di desa Waringin terasa lebih dingin dari biasanya. Angin dari arah hutan jati membawa aroma tanah basah dan suara serangga yang tidak putus-putus. Di bawah rembulan pucat, Ardi, pemuda 22 tahun, mengayuh sepeda motor tua sambil mengantar adiknya, Mira, pulang dari latihan tari di balai desa. Lampu jalan hanya 1-2, membuat jalan beraspal tipis itu tampak seperti pita gelap di tengah lautan pepohonan. "Ban, kita lewat sini aja," tanya Mira pelan. Gadis berusia 17 tahun itu memeluk erat tasnya yang berisi kamera dan buku catatan. "Kenapa ini jalan pintas?" jawab Ardi santai, meski matanya tetap awas. Ia memang terkenal skeptis pada cerita-cerita mistis yang beredar di desa. Berbeda dengan Mira yang gemar mendokumentasikan mitos lokal untuk konten media sosialnya. Di pos ronda dekat tikungan besar, Pak Sarman sedang duduk sambil menyeruput kopi. Lelaki 55 tahun itu melambai, wajahnya serius. "Diingatkan ya, jangan lewat tikungan besar malam ini. Sudah 3 orang bilang melihat sesuatu," katanya. Ardi tertawa kecil. Cuma cerita orang kampung, Pak." Mira diam-diam mengaktifkan perekam di ponselnya, terbiasa menyimpan cerita warga. Begitu mereka melewati tikungan besar, suara derap kaki kuda mendadak menggema dari arah hutan. Bukan 1-2 langkah, tetapi berulang seperti parade. Padahal, di desa itu, sudah puluhan tahun tidak ada kuda. Udara mendadak dingin menusuk. Rambut di tengkuk Mira berdiri. Dari balik kegelapan muncul sosok tinggi besar. Tubuh kuda berwarna hitam pekat, dengan kepala manusia berambut panjang terurai. Matanya merah menyala seperti bara. Nafasnya berat, terdengar menggeram. Mira tercekat, "Bang itu." Ardi mencoba mengangkat ponselnya, tetapi layar hanya menunjukkan gambar buram penuh bayangan. Sosok itu berhenti tepat di tengah jalan, menatap mereka tanpa berkedip. Lampu senter Pak Sarman tiba-tiba muncul di belakang, menyinari jalan. "Astagfirullah," gumamnya sambil menarik Ardi dan Mira mundur perlahan. Begitu mereka menjauh beberapa langkah, makhluk itu lenyap bersama hembusan angin yang dinginnya menusuk tulang. Mereka bertiga berjalan cepat kembali ke pos ronda. Wajah Ardi pucat. Mira menggenggam erat ponselnya yang bergetar. Namun saat dicek, rekamannya kosong. Hanya suara derap kaki kuda dan bisikan samar, "Kembalikan milik kami." Malam itu menjadi awal dari misteri besar yang akan mengubah hidup mereka. Ardi yang tadinya skeptis, mulai merasakan ketakutan yang nyata. Mira semakin yakin, legenda itu bukan sekadar cerita rakyat. Dan Pak Sarman tahu, kemunculan makhluk itu selalu menandai sesuatu yang lebih besar. Pagi setelah kejadian itu, desa Waringin seakan lebih sunyi. Embun belum habis saat Ardi kembali ke tikungan besar sendirian. Ia membawa kamera pinjaman dari Mira yang pagi itu masih ketakutan dan memilih tinggal di rumah. Meski rasa was-was masih ada, keinginan membuktikan kebenaran lebih kuat. Di tempat kejadian malam tadi, jalan aspal tampak retak-retak. Ardi berjongkok, memotret jejak yang jelas terlihat, tapak kuda, besar dan dalam, berderet menuju arah hutan jati. "Tidak mungkin," gumamnya. Jejak itu seolah terbentuk baru beberapa jam lalu. Tanah di sekitarnya masih lembab. Pak Sarman muncul dari balik pos ronda sambil membawa termos kopi. Wajahnya serius. "Kamu nekat juga datang pagi-pagi begini," katanya. "Aku harus tahu, Pak, jejak ini nyata." Ardi menunjukkan foto di kamera. Pak Sarman mengangguk pelan. "Dulu, tiap kali ada orang luar masuk desa, makhluk itu muncul, seolah menjaga sesuatu." "Menjaga apa?" "Entahlah. Waktu saya kecil, orang tua saya cuma bilang, jangan pernah ganggu tanah yang bukan milik kita." Sore harinya, Mira akhirnya ikut Ardi kembali ke lokasi. Meski wajahnya masih pucat, ia membawa buku catatan berisi transkrip rekaman semalam. "Bang, denger nih," katanya sambil memutar ulang suara samar di ponselnya. Kali ini, dengan bantuan headset, mereka bisa menangkap bisikan lebih jelas. "Kembalikan milik kami, tikungan darah." Mira mencatat kata-kata itu cepat-cepat. "Sepertinya ini petunjuk," ujarnya. Ardi menatap tikungan besar yang mulai diselimuti bayangan senja. "Kalau benar petunjuk, berarti kita harus cari tahu apa yang pernah hilang di sini." Angin sore membawa aroma pohon jati yang semakin pekat. Seekor burung gagak tiba-tiba hinggap di papan larangan dekat jalan. Mira menatap Ardi, perasaan tak enak makin besar. "Bang, kita jangan lama-lama di sini. Malam Jumat lagi kan besok." Ardi mengangguk, menutup kamera.
Besok kita ke sekolah, ketemu Bu Ratna. Dia mungkin tahu sejarah tanah ini. Pak Sarman yang mendengar percakapan mereka dari kejauhan hanya bisa menghela napas. Ia tahu kisah ini belum selesai. Makhluk kuda kepala manusia pasti akan muncul lagi. Dan kali ini mungkin lebih dekat. Ardi dan Mira berjalan cepat menuju sekolah menengah tempat Bu Ratna mengajar. Di tas Mira ada buku catatan berisi transkrip rekaman bisikan makhluk misterius. Di tangan Arde, ada foto-foto jejak kuda di aspal. Ruang guru yang biasanya riuh kini sepi. Bu Ratna, perempuan paruh baya dengan kacamata tebal, sedang menata asik. Ia menyambut mereka dengan tatapan heran. Kalian kelihatan serius sekali. Ada apa? Ardi membuka pembicaraan. Bu, kami mau tanya soal sejarah desa ini. Kami melihat sesuatu di tikungan besar. Mata Bu Ratna menajam. Kuda kepala manusia. Mira spontan menegakkan tubuh. Ibu tahu, dulu waktu saya kecil, nenek saya sering bercerita. Tapi saya kira hanya mitos. Bu Ratna menarik sebuah map coklat besar dari lemari arsip. Ini salinan catatan kolonial. Coba lihat, di dalam map itu ada peta tua desa Waringin tahun 1890-an. Lengkap dengan tanda-tanda pada lahan tertentu. Ada pula daftar barang yang diangkut tentara Belanda dari desa Emas, kain pusaka, dan sebuah tombak bernama Kiai Kusumajati. Di pojok peta tertulis nama seorang prajurit lokal, Wiryo. Wiryo ini siapa, Bu? Tanya Ardi. Kata nenek saya, dia prajurit pemberani, penjaga pusaka desa. Saat Belanda datang, pusaka itu diambil. Tak lama setelah itu, orang-orang bilang Wiryo menghilang. Jawab Bu Ratna pelan. Mira menyalin semua detail dengan cepat. Bang, ini nyambung sama bisikan semalam kan? Kembalikan milik kami. Mungkin yang dimaksud tombak ini. Ardi menatap peta lama itu. Pikirannya berputar. Nama Wiryo terasa familiar. Bu Ratna menutup map. Saya sarankan kalian hati-hati. Cerita ini bukan sekadar legenda. Setiap kali ada orang berusaha menggali sejarahnya, gangguan akan muncul lebih sering. Ardi mengangguk. Tetapi matanya menunjukkan tekad. Bu, kami harus tahu kebenarannya. Kalau pusaka itu masih ada, mungkin desa ini bisa tenang. Matahari sudah condong ke barat saat mereka keluar dari sekolah. Di kejauhan, hutan jati terlihat gelap meski belum malam. Mira menggenggam eret buku catatannya. Bang, kita harus cari tahu di mana rumah atau tempat Wiryo tinggal dulu. Ardi mengangguk, menatap jalanan desa yang mulai lengan. Di udara sepertinya ada bisikan samar yang familiar. Seolah makhluk itu mengawasi setiap langkah mereka. Pepohonan jati bergoyang diterpa angin. Ardi dan Mira berjalan menyusuri jalan setapak menuju ujung hutan. Mengikuti titik pada peta tua yang mereka temukan bersama Bu Ratna. Di peta itu ada tanda lingkaran kecil dengan tulisan samar, gudang pusaka. Rumah tua itu akhirnya tampak di antara pepohonan. Bangunan kayu 2 lantai yang sudah lapuk, catnya terkelupas, jendelanya menggantung. Tumbuhan liar merambat hingga atapnya. Udara di sekitarnya dingin dan lembab. Bau kayu busuk menusuk hidung. Mira menggenggam kamera. Bang, ini pasti tempatnya. Lihat ukiran di atas pintu itu, katanya. Ardi mendongak. Di atas kusen pintu terukir gambar tubuh kuda dengan kepala manusia. Rambut panjang terurai. Ukiran itu begitu detail seolah mengawasi mereka. Dengan hati-hati mereka masuk. Lantai kayu berderit setiap kali diinjak. Sinar matahari sore hanya sedikit menembus celah dinding. Di dalam ada peti-peti kayu kosan, karung-karung tua, dan bau debu bercampur jamur. Mira menyalakan lampu kecil di kameranya. Bang, aku rekam ya. Mungkin ada petunjuk. Ardi mengangguk. Ia berjalan ke dinding belakang, di mana tergantung peta desa versi lama yang hampir pudar. Di bawahnya ada kaligrafi Jawa kuno yang tidak ia pahami. Tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda di luar rumah. Bukan hanya satu, tapi seperti banyak. Mira berhenti merekam. Wajahnya memucat. Bang, dia datang lagi. Ardi mengintip lewat celah jendela. Di luar tak ada apa-apa, hanya kabut tipis yang mulai turun. Namun suara itu semakin keras. Diikuti bau tanah basah, dan sesuatu seperti besi berkarat. Mira berbisik, aku merasa dia melihat kita. Lampu kecil di kamera berkedip, lalu mati. Sekejap ruang jadi gelap. Dari sudut ruangan, samar-samar terlihat bayangan besar bergerak. Seperti kuda berwajah manusia, sedang menunduk. Mata merahnya berkilat sesaat lalu menghilang. Ardi cepat menarik Mira keluar rumah. Mereka berlari ke jalan setapak sambil terengah.
Saat menoleh ke belakang, rumah tua itu tampak tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Hanya ukiran kuda berkepala manusia di atas pintu yang kini retak, seakan baru saja digores dari dalam. Di ujung jalan, mereka berhenti, napas tersengal. "Bang, aku yakin tempat ini punya hubungan sama pusaka itu," kata Mira gemetar. Ardi menatap kembali ke arah rumah. "Ya, dan sepertinya dia tahu kita sudah dekat." Pagi itu, Ardi duduk di beranda rumah sambil menatap foto-foto rumah tua yang mereka kunjungi kemarin. Mira di dalam sedang mengedit rekaman. Suaranya masih bergetar setiap kali mendengar derap kaki kuda. "Bang," panggil Mira, "Bu Ratna kirim pesan. Katanya dia menemukan catatan baru tentang tombak itu." Ardi segera bangkit. "Kita ke rumah Bu Ratna sekarang." Di rumah sederhana penuh buku itu, Bu Ratna menunjukkan selembar naskah fotokopi. "Ini tulisan tangan seorang pegawai kolonial." Jelasnya, dia menulis bahwa tombak Kyai Kusumajati diambil dari gudang pusaka desa, dibawa lewat tikungan besar, lalu menghilang saat terjadi serangan mendadak. Ada yang bilang prajurit Wiryo sendiri berusaha merebutnya kembali. Mira membaca cepat setiap kalimat. "Berarti pusaka itu tidak pernah benar-benar keluar dari desa." Bu Ratna mengangguk. "Yang, menurut catatan ini, pusaka itu ditanam di tanah yang digadaikan kepada kolonial. Setelah Belanda pergi, tanah itu jadi sengketa. Orang yang menyentuhnya sering mengalami kejadian aneh." Ardi menatap peta kecil yang diselipkan di naskah. Ada tanda silang di area sawah tua dekat hutan jati. "Ini pasti yang dimaksud Ki Wiryo nanti," gumamnya. "Ki Wiryo?" tanya Bu Ratna. "Pak Sarman mau mengenalkan kami padanya. Katanya dia keturunan Wiryo yang disebut di Asik," jawab Ardi. Sore itu, di pos ronda, Pak Sarman menatap mereka serius. "Kalian harus hati-hati. Semakin dekat kalian ke pusaka itu, semakin sering makhluk itu muncul. Dia bukan sekadar legenda, dia penjaga." Mira menggigit bibirnya. "Tapi kita harus kembalikan milik mereka, supaya berhentikan." Pak Sarman hanya menghela napas. "Belum tentu sesederhana itu." Langit mulai gelap meski baru pukul 5. Angin dari arah sawah membawa aroma tanah basah bercampur besi berkarat. Bau yang kini mereka kenal. Mira merapat pada Ardi. "Bang, aku merasa dia mengikuti kita bahkan di siang hari." Ardi menggenggam bahu adiknya. "Kita harus terus maju. Besok kita temui Ki Wiryo. Kita perlu tahu persis apa yang terjadi dengan pusaka ini." Di kejauhan, di batas sawah, seekor burung gagak terbang rendah sambil bersuara serak. Bayangannya jatuh di tanah membentuk siluet kuda dengan kepala manusia yang sama, lalu lenyap bersama angin. Fajar menyingsing dengan warna keperakan. Ardi dan Mira berjalan ke arah selatan desa, tempat Pak Sarman menunggu mereka. Di tangannya, Pak Sarman membawa sebuah lentera tua. "Hari ini, kalian akan bertemu Ki Wiryo," katanya lirih. "Dia tidak suka bicara dengan orang sembarangan, jadi jaga sikap." Perjalanan mereka melewati jalan setapak di pinggir sawah. Kabut pagi menggantung rendah, membuat setiap langkah terasa berat. Sesekali terdengar suara gemericik air dan suara burung gagak. Mira menggenggam buku catatannya erat-erat, sementara Ardi membawa foto peta pusaka. Di ujung jalan, berdiri sebuah rumah panggung dari kayu jati. Di depan pintu, seorang lelaki tua bertubuh kurus dengan sorban batik coklat duduk bersila. Tatapannya tajam, namun ada aura tenang di sekitarnya. "Aku Ki Wiryo," katanya dengan suara berat. "Kalian datang karena tombak itu, bukan?" Ardi mengangguk hormat. "Kami ingin tahu kebenaran, Ki, tombak Kyai Kusumajati dan makhluk yang menjaganya." Ki Wiryo menghela napas panjang. "Tombak itu memang milik desa leluhurku. Wiryo adalah penjaganya. Saat Belanda datang, tombak itu diambil, tapi ia sempat menyembunyikannya di tanah terlarang sebelum mati dibunuh." Mira menelan ludah. "Dan makhluk itu bukan makhluk sembarangan," jawab Ki Wiryo. "Itu roh penjaga yang dibangkitkan oleh dendam dan sumpah. Wujudnya kuda berkepala manusia. Karena kesaktian yang belum selesai, ia terikat dengan tanah tempat tombak itu ditanam." Ardi memandang serius. "Kalau begitu, kalau tombak itu ditemukan dan dikembalikan, apa dia akan berhenti menampakkan diri?" Ki Wiryo menatap jauh ke arah sawah yang berkabut. "Mungkin. Tapi ia tidak akan menyerahkan begitu saja. Siapapun yang mendekat tanpa izin akan diuji. Kalian harus siap." Mira menggenggam lengan kakaknya. "Bang." Ki Wiryo berdiri pelan. "Malam ini aku bisa tunjukkan tempatnya, tapi hanya kalian berdua yang ikut."
Pak Sarman akan menunggu di luar. Kalian harus berani. Kalau ragu, jangan lanjut. Di kejauhan terdengar suara derap kaki kuda samar-samar. Meski matahari sudah tinggi, angin berembus membawa bau besi berkarat. Ki Wiryo menutup matanya, lalu berbisik. Dia sudah tahu kita sedang bicara tentangnya. Malam itu bulan separuh, tertutup awan. Arde dan Mira berdiri di depan rumah panggung Ki Wiryo. Lentera kecil menyala redup, hanya cukup untuk menerangi wajah mereka yang tegang. Pak Sarman berdiri agak jauh, menatap mereka cemas. Ingat pesan Ki Wiryo, kalau kalian merasa tidak sanggup, jangan paksa, katanya pelan. Ki Wiryo keluar membawa tongkat kayu, berukir simbol kuno. Kita berangkat sekarang, jangan bicara sembarangan. Jangan menoleh ke belakang kalau mendengar suara, ujarnya. Arde dan Mira saling berpandangan, lalu mengangguk. Perjalanan mereka melewati jalan setapak yang tadi siang terlihat biasa saja. Kini, di bawah kabut dan sinar bulan, jalan itu terasa asing. Pepohonan jati menjulang seperti bayangan raksasa. Udara lebih dingin. Bau tanah basah bercampur besi berkarat semakin pekat. Di tengah perjalanan, suara derap kaki kuda mulai terdengar. Pelan lalu semakin keras. Mira memegang tangan Ade erat-erat. Ki Wiryo tetap melangkah. Wajahnya tak berubah. Itu ujian pertama. Jangan berhenti, bisiknya. Tiba-tiba dari sisi kanan jalan, muncul bayangan hitam setinggi 2 meter. Tubuh kuda berwarna pekat dengan kepala manusia berambut panjang. Matanya menyala merah seperti bara. Makhluk itu berjalan sejajar dengan mereka, hanya berjarak beberapa meter. Nafasnya berat, menggeram. Ardi menahan napas, jantungnya berdegup kencang. Mira berbisik, "Bang." Ki Wiryo mengangkat tongkatnya. "Jangan lihat matanya, lurus saja," katanya tegas. Makhluk itu mengeluarkan suara berat menyerupai ringkikan, bercampur teriakan manusia. Tanah bergetar di bawah kaki mereka. Namun mereka terus berjalan hingga tiba di sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Di sana, ada gundukan tanah dikelilingi batu-batu dengan ukiran kuno. Ki Wiryo berhenti, menancapkan tongkatnya di tanah. "Inilah tempatnya. Di bawah sini tombak Kyai Kusumajati ditanam. Tapi sebelum menyentuhnya, kalian harus mengucapkan sumpah tidak akan menggunakannya untuk selain mengembalikan ke desa," ucapnya lirih. Suara derap kaki berhenti, sunyi, bayangan. Makhluk penjaga kini berdiri tepat di ujung lapangan. Diam namun menatap mereka tajam. Angin berhenti berembus. Mira menggigil. Ardi memandang Ki Wiryo, tekadnya bulat. "Kami siap." Ki Wiryo mengangguk. "Baiklah, malam ini kalian mulai ujian yang sebenarnya." Malam kembali turun di tanah terlarang. Kabut lebih tebal dari malam sebelumnya, seolah menutupi seluruh lapangan kecil tempat gundukan tanah itu berada. Arde dan Mira berdiri di samping Ki Wiryo. Lentera kecil di tangannya bergetar diterpa angin dingin. Di luar lingkaran batu, bayangan tubuh kuda berkepala manusia berdiri diam. Matanya merah menyala, mengawasi tanpa suara. "Ini malamnya," bisik Ki Wiryo. "Kalau kalian siap, kita mulai penggalian. Ingat sumpah kalian." Ardi menatap Mira, lalu mengangguk. "Kami siap, Ki." Mira menarik napas panjang. Wajahnya pucat, tapi matanya tegas. "Ayo bang, kita selesaikan." Ki Wiryo mengeluarkan sebilah keris kecil dari dalam sorban batiknya dan menusukkannya ke tanah. "Ini penanda izin," katanya. "Tanpa ini, tanahnya tidak akan terbuka." Ardi lalu mulai menggali dengan sekop yang dibawanya. Tanah terasa berat, seperti basah bercampur batu. Setiap kali sekop menyentuh tanah, terdengar suara berdesis halus. Mira menyalakan kamera, merekam dengan tangan gemetar. Suara derap kaki kuda mendadak terdengar lagi. Kali ini lebih keras, mengitari mereka. Bayangan makhluk itu bergerak cepat di balik kabut. Nafasnya berat seperti ringkikan bercampur erangan manusia. Mira menutup telinganya. "Bang, dia marah." Ki Wiryo berteriak. "Jangan berhenti. Terus gali sampai benda itu terlihat." Ardi terus menggali meski jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba sekopnya menghantam sesuatu yang keras. Ia membersihkan tanah dengan tangannya. Terlihat ujung besi berukir emas, tombak Kyai Kusumajati. Ukirannya masih jelas meski tertutup lumpur. Saat ujung tombak terlihat penuh, tanah bergetar keras. Kabut menyebar. Makhluk kuda berkepala manusia muncul di hadapan mereka. Tubuhnya lebih besar dari sebelumnya. Mata merahnya menatap langsung ke Ardi. Nafasnya panas, membuat lentera bergetar. Mira berteriak, "Bang!"
Ki Wiryo memegang tongkatnya tinggi-tinggi, melantunkan doa kuno. "Kembalikan, wahai penjaga." Suaranya menggema. Makhluk itu mengangkat kepalanya, mengeluarkan suara panjang seperti tangisan. Angin berputar di sekeliling mereka, membawa bau tanah basah dan besi. Ardi menggenggam tombak itu erat-erat, tubuhnya bergetar. Ia tahu inilah puncak ujian pertama. Apakah mereka diizinkan membawa pusaka itu atau tidak? Tombak Kyai Kusumajati erat-erat, ujungnya berkilat samar di bawah cahaya lentera. Mira berdiri di belakangnya, wajahnya pucat. Kamera masih menyala. Ki Wiryo memegang tongkatnya tinggi-tinggi, berdoa lirih. Makhluk kuda berkepala manusia berdiri hanya beberapa meter di depan mereka. Tubuhnya beruap seperti asap, matanya merah menyala. Menatap tombak di tangan Ardi, nafasnya berat seperti ringkikan bercampur erangan. Namun ia tidak menyerang, hanya diam mengawasi. "Dia tidak menyerang," bisik Mira. "Belum," jawab Ki Wiryo pelan. "Kalian harus keluar dari tanah terlarang sebelum ayam berkokok. Jangan lihat ke belakang." Meski dia mengikuti, Ardi mengangguk, menyelipkan tombak di bahunya. Perlahan mereka bertiga mundur, meninggalkan gundukan tanah itu. Makhluk penjaga tetap diam, hanya matanya yang bergerak mengikuti mereka. Begitu mereka melewati lingkaran batu, kabut kembali menutup lapangan. Suara derap kaki kuda terdengar lagi. Kali ini tepat di belakang mereka, lebih dekat. Mira menggenggam lengan Ardi Mulan. "Dia ikut, jangan menoleh," tegur Ki Wiryo tegas. "Kalau kalian menoleh, ia akan menganggap kalian menantangnya." Jalan setapak yang tadi mereka lewati, kini terasa lebih panjang. Pohon-pohon jati seolah berubah menjadi dinding gelap. Di sela-sela kabut, siluet makhluk itu muncul dan lenyap, berjalan sejajar dengan mereka. Kadang terdengar suara napasnya di telinga mereka, membuat bulu kuduk berdiri. Ardi terus berjalan cepat, hatinya berdegup keras. Di dalam kepalanya hanya satu tekad, bawa tombak ini keluar. Mira berusaha menahan air mata, suaranya gemetar berdoa. Ki Wiryo tetap di depan, tongkatnya memancarkan cahaya samar. Setelah beberapa menit, yang terasa seperti berjam-jam, mereka akhirnya melihat lampu kecil di kejauhan. Rumah panggung Ki Wiryo, begitu melewati batas pagar bambu di halaman rumah. Angin dingin berhenti, suara derap kuda lenyap, hanya kesunyian. Mira menoleh cepat, tidak ada apa-apa, hanya kabut yang perlahan memudar. Ardi menaruh tombak di lantai beranda, napasnya memburu. Ki Wiryo duduk bersila, wajahnya serius. "Kalian berhasil membawa pusaka itu keluar. Tapi ini baru permulaan," katanya lirih. Ardi mengusap keringatnya. "Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Ki Wiryo menatap tombak itu lama. "Kalian harus menyiapkan ritual penyerahan. Kalau tidak, penjaga itu akan terus mengikuti, bahkan di luar tanah terlarang. Ia sudah tahu wajah kalian." Mira menelan ludah, menatap kakaknya. "Bang, kita belum selesai." Ardi mengangguk pelan. "Aku tahu." Di luar, di balik pepohonan, samar-samar terdengar lagi suara ringkikan bercampur erangan. Seperti sebuah peringatan bahwa mereka masih diawasi. Fajar menyingsing pucat di desa Waringin. Kabut tipis masih menempel di pepohonan. Ardi dan Mira duduk di beranda rumah Ki Wiryo. Tombak Kyai Kusumajati terbungkus kain putih di depan mereka. Wajah keduanya lelah, tetapi tekadnya tetap. Ki Wiryo keluar membawa mangkuk tanah liat berisi bunga setaman dan dupa. "Kita harus mempersiapkan ritual penyerahan malam ini. Jika terlambat, penjaga itu akan mulai memasuki desa." Mira menggigil. "Aku semalam dengar suara ringkikan di dekat rumah Bu Ratna." Ardi mengangguk. "Aku juga. Seperti dia sudah mengikuti kita ke sini." Ki Wiryo menancapkan tongkatnya di tanah. "Dia sudah melekat dengan kalian sejak kalian menyentuh pusaka. Itu sebabnya kita harus lakukan ini cepat." Ia lalu menjelaskan tata cara ritual. Tombak dibersihkan dengan air, bunga 7 rupa, dupa dibakar, lalu mantra leluhur dibacakan di petak sawah dekat sungai yang menghadap timur, tempat asal leluhur pertama desa. Sepanjang siang, Ardi dan Mira membantu Bu Ratna mempersiapkan bunga, kain, dan dupa. Desa terasa sunyi, warga beraktivitas seperti biasa. Tetapi beberapa kali terlihat orang memandang cemas ke arah mereka. Anak-anak tidak bermain di luar. Burung gagak berputar-putar di atas sawah. Menjelang senja, mereka membawa perlengkapan ke tepi sawah yang ditunjuk Ki Wiryo. Matahari turun, langit berubah oranye kemerahan. Angin bertiup membawa bau besi berkarat yang semakin kuat. Mira memeluk buku catatannya erat-erat. "Bang,
rasanya makin dekat. Ardi menatap sekeliling. Ya, dia tahu kita akan melakukan ritual. Ki Wiryo menaburkan bunga setaman di atas tanah, menancapkan tongkatnya, lalu menyalakan dupa. Asap tipis naik bercampur dengan kabut. Ia menatap Ardi dan Mira. Begitu malam tiba, kalian letakkan tombak di sini, buka kainnya, dan ulangi sumpah yang kalian ucapkan kemarin. Setelah itu, kita tunggu tanda dia menerima atau tidak. Suara derap kaki kuda terdengar samar dari kejauhan. Burung gagak terbang rendah, melewati kepala mereka. Udara mendadak dingin. Mira menggenggam tangan kakaknya erat-erat. "Bang, aku takut." Ardi berusaha tersenyum menenangkannya. "Kita sudah sejauh ini, kita harus selesaikan." Ki Wiryo menutup mata, berdoa lirih. Malam ini akan menentukan Sumajati terbungkus kain putih di tangan Ardi. Dupa menyala. Asapnya mengepul bercampur aroma tanah basah dan bisi berkarat. Ki Wiryo mengangkat tongkatnya. Waktunya sudah tiba. Letakkan tombak itu di tengah lingkaran. Buka kainnya, lalu ucapkan sumpah kalian. Ardi berjongkok, meletakkan tombak di atas tanah. Tangannya bergetar. Mira ikut berlutut. Wajahnya pucat namun matanya tegas. Mereka bersama-sama membuka kain putih, menampakkan besi berukir emas yang kini memancarkan cahaya samar. Suara derap kaki kuda terdengar jelas, mendekat cepat. Dari balik kabut muncul makhluk itu. Tubuh kuda berwarna gelap dengan kepala manusia berambut panjang terurai. Mata merah menyala seperti bara. Nafasnya berat. Setiap hembusan membuat asap dupa bergetar. Ia berhenti tepat di seberang lingkaran bunga, menatap tombak dengan pandangan tajam. Mira menggenggam tangan Ardi. "Bang, dia di sini." Ardi menatapnya sebentar, lalu menghadap tombak. Dengan suara bergetar mereka mengucapkan sumpah. "Demi leluhur desa Waringin, kami menyerahkan kembali Kiai Kusumajati untuk dijaga, bukan untuk dimiliki." Ki Wiryo melantunkan doa kuno. Suaranya rendah, namun bergema. Asap dupa berputar mengelilingi mereka seperti pusaran kecil. Mata makhluk penjaga berkedip, sinar merahnya berubah lebih redup. Ia melangkah satu langkah ke depan, kepalanya menunduk, mengeluarkan suara ringkikan bercampur erangan manusia. Kali ini, terdengar lebih seperti keluhan daripada ancaman. Tiba-tiba angin bertiup kencang, membuat rambut dan pakaian mereka berkibar. Tombak bergetar di atas tanah, cahaya samar memancar lebih kuat. Mira menutup matanya. Ardi tetap fokus pada sumpahnya. Ki Wiryo menancapkan tongkatnya lebih dalam ke tanah, meneriakkan mantra terakhir. Kabut di sekeliling mereka mendadak terangkat, menyibak seperti tirai. Suara derap kaki kuda yang tadi memekakkan telinga perlahan mereda. Makhluk penjaga mengangkat kepalanya, menatap Ardi dan Mira sekali lagi, lalu mundur selangkah, dua langkah, dan tubuhnya mulai memudar seperti asap tertiup angin. Mira membuka matanya. "Bang, dia menghilang." Ardi menarik napas panjang. Aku rasa dia menerima." Ki Wiryo menatap langit yang kini terlihat bersih dari kabut. "Belum selesai. Kita harus menunggu tanda terakhir. Kalau ia benar-benar menerima, tombak ini akan menjadi ringan dan tanahnya menutup sendiri." Mereka bertiga berdiri diam, menunggu. Dupa masih menyala. Bunga setaman bergetar pelan, ditiup angin malam. Tombak berhenti bergetar. Tanah di bawahnya retak kecil, lalu menutup kembali perlahan-lahan menelan ujung tombak hingga lenyap di dalam bumi. Hanya kain putih yang tersisa di permukaan. Ki Wiryo menghela napas lega. Itu tandanya. Ia kembali ke tempatnya. Ardi memeluk bahu Mira. "Kita berhasil." Mira menatap sekeliling, masih takut. Tapi apa dia akan benar-benar pergi? Di kejauhan, samar-samar terdengar ringkikan satu kali, panjang, lalu senyap. Angin kembali normal. Malam terasa lebih ringan, seolah beban terangkat. Fajar menyingsing dengan sinar keemasan yang belum pernah terasa sedamai itu. Kabut tipis terangkat dari sawah-sawah desa Waringin. Suara burung kembali terdengar, anak-anak mulai keluar bermain. Udara yang selama ini berbau tanah basah dan besi berkarat kini terasa segar. Ardi berdiri di depan rumah Ki Wiryo, memandang hamparan sawah yang semalam menjadi saksi ritual. Mira duduk di tangga, wajahnya masih letih, tetapi ada senyum lega. Tombak Kiai Kusumajati telah lenyap kembali ke tempatnya. Hanya kain putih yang tersisa sebagai pengingat. Bu Ratna datang membawa teh panas. "Kalian berdua luar biasa," katanya lirih. Sejak subuh tak terdengar lagi suara ringkikan itu. Sepertinya desa kita kembali tenang. Ardi mengangguk. Semua ini berkat bantuan Ki Wiryo juga. Ki Wiryo yang duduk bersila di beranda
hanya tersenyum tipis. Aku hanya perantara. Leluhur kita yang memutuskan. Mira memandang ke arah sawah. Bang, rasanya seperti mimpi. Semua selesai begitu saja. Ki Wiryo membuka mata. Tatapannya tajam tapi tenang. Penjaga itu kembali ke tempatnya karena sumpah kalian tulus. Desa ini aman selama tidak ada yang mencoba mengganggu pusaka itu lagi. Ingat, pusaka bukan untuk dimiliki, tapi untuk dihormati. Pak Sarman datang menyusul. Warga sudah tahu cerita kalian. Mereka berterima kasih, tapi mereka juga ingin kalian tetap tinggal beberapa hari untuk memastikan semua benar-benar aman. Ardi menatap Mira, kita istirahat dulu, ya. Mira tersenyum kecil. Ya, Bang. Beberapa hari kemudian, suasana desa benar-benar pulih. Tak ada lagi bau besi berkarat, tak ada bayangan kuda berkepala manusia. Malam-malam terasa tenang. Ardi dan Mira membantu Bu Ratna menyusun arsip baru tentang legenda itu. Kali ini lengkap dengan catatan mereka sendiri. Sore terakhir sebelum pulang ke kota, Ardi berjalan sendirian ke tepi sawah. Matahari tenggelam perlahan, langit memerah. Di titik di mana tombak itu ditelan tanah, ia berhenti, menunduk hormat. Angin bertiup lembut, membawa suara alam. Samar-samar ia merasa seperti mendengar ringkikan sekali. Jauh di bawah bumi, bukan mengancam, melainkan seperti ucapan selamat tinggal. Mira mendekat beban, Ardi tersenyum. Hanya berpamitan. Mereka berdua berdiri sejenak, lalu berjalan kembali ke desa. Di belakang mereka, sawah kembali hening, hanya menyisakan cerita. Ki Wiryo memandang dari beranda rumahnya, sorban batiknya berkibar pelan. Sudah selesai, gumamnya, untuk kali ini. Cerita legenda kuda kepala manusia berakhir dengan kembalinya pusaka Kyai Kusumajati ke tempatnya dan berakhirnya teror penjaga gaib. Ardi dan Mira, yang awalnya hanya ingin mengungkap misteri, akhirnya menjadi bagian dari sejarah desa, menjaga rahasia agar tak terulang. Desa Waringin kembali tenang. Namun legenda itu akan tetap hidup sebagai pengingat. Ada warisan leluhur yang tak boleh disalahgunakan.